kami akan mempraktekkan proses supervisi dalam kegiatan coaching. Perkenalkan, saya Ibu Herlina Naban dari SMP 1 Fransiskus Xaverus Rute. Saya Patrisius Rizalus Kurut dari SMP Negeri 6 Langkerembong. Saya William Samuel dari SMA Fransiskus Xaverus Rute. Saya Abdul Malik dari SMP Negeri 5 Ruteng. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Yang Padul, bagaimana kabarnya? Siang juga Pak, kabar baik. Baik Padul, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Padul. Iya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita pada hari ini. Iya. Baik Pak, pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati dan menilai sesuai dengan topik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan juga kemudian dalam memberikan pertanyaan berbobot pada coach atau tidak, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya, siap. Pertanyaan pertama untuk Pak Abdul, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bapak pada hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Abdul? Dan baik Pak, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Pak Abdul. Pertanyaan yang terakhir Pak, apa harapan Bapak dari observasi yang kita lakukan pada hari ini? Baik Pak, harapan saya pada coaching ini mudah-mudahan bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Pak Abdul, demikian dulu ya Pak observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak, terima kasih. Baik, selamat siang Pak Abdul. Siang juga boleh. Bolehkah saya meminta waktunya? Ya, boleh. Baik, Pak Abdul, di kelas ini saya menemukan siswa yang jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan. Oh, begitu ya Bu. Apa masalahnya? Begini Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan selama ini saya mencoba menyelesaikan persoalan itu menggunakan segitiga restitusi. Ya, tetapi setelah saya melakukan itu, anak ini juga tetap kembali tidak datang sekolah lagi seperti biasa. Oh, terus setelah melakukan restitusi, boleh tahu nggak apa yang mendasari siswa tersebut sampai-sampai jarang masuk sekolah? Saya memang sudah memanggil siswa tersebut, tetapi dia belum mengatakan langsung kepada saya alasan yang sebenarnya. Ya, dia mengapa dia tidak datang sekolah. Ya, namun saya mendapat informasi dari beberapa teman, dia jarang masuk sekolah itu karena orang tuanya kerja di luar kota. Jadi kemungkinan anak ini tidak ada perhatian dari orang tuanya. Oh, kalau boleh tahu, sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut? Baru satu kali Pak saya melakukan dulu segitiga restitusi itu. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu Herlin inginkan untuk siswa tersebut? Ya, begini Pak, yang saya inginkan dari murid ini yang kurang datang ke sekolah ini, saya mau dia itu rajin datang sekolah seperti teman yang lainnya. Oh, baik saja. Sejauh pengalaman Ibu mengenai siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang penting harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Selama ini Pak, saya belum melibatkan orang tua dan guru lain dalam melakukan segitiga restitusi. Itu dia bagus Bu. Saya sangat setuju sekali. Lalu menurut Ibu, apakah hal itu
sudah baik? Ya kalau menurut saya sih Pak, itu memang hal yang sudah paling tepat menurut saya dan mudah untuk dilaksanakan. Terus kapan Ibu ingin melakukan praktek segitiga restitusi itu? Ya, berkaitan dengan pelaksanaannya Pak, saya memang rencananya bisa secepatnya melaksanakan segitiga restitusi itu dengan orang tua dan juga teman guru lainnya. Ya, baik Bu ya. Sebaiknya segitiga restitusi itu harus melibatkan orang tua dan bahkan guru juga untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu. Semoga dengan adanya restitusi ini bisa menyelesaikan persoalan pada anak tersebut. Mudah-mudahan ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Pak Abdul. Siang juga Pak. Kebetulan tadi saya mengamati proses coaching dari Pak Abdul terhadap Ibu Herlin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pasca observasi yang saya amati pada kesempatan ini. Yang pertama, Pak Abdul, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapai yang diinginkan, Pak? Baik Pak, pada coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alat cerita, yaitu tahap menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baik Pak, memang berdasarkan pengamatan saya tadi itu sudah sangat bagus kompetensi dari Pak Abdul maupun dari coachingnya itu sangat bagus dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yep. Oke Pak Abdul, menurut saya sebagai supervisor tadi proses coachingnya Pak Abdul dengan Ibu Heri itu sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan alur cerita dan seperti yang dijelaskan oleh Pak Abdul. Kemudian pertanyaan terakhir saya Pak Abdul, kompetensi apa lagi yang dikembangkan oleh Pak Abdul berdasarkan hasil coaching yang dilakukan pada hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur cerita supaya saya juga bisa menjadi host yang lebih baik. Oke, saya rasa waktu kita atau Pak Abdul sangat baik dalam merencanakan maupun dalam melakukan proses coaching dengan baik. Oleh karena itu saya ucapkan selamat dan terima kasih atas waktunya untuk kita lakukan diskusi pada hari ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang Ibu Herlin, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Abdul, kabar saya baik dan sehat. Hari ini saya bahagia sekali karena Bu Herlin bersedia untuk disupervisi. Saya berpikir kegiatan ini sangat baik untuk pengembangan kompetensi Bu Herlin. Kalau boleh saya tahu, apa tujuan yang ingin Bu Herlin capai dari kegiatan supervisi? Baik Pak Abdul, tujuan yang ingin saya capai itu untuk meningkatkan kemampuan saya untuk bisa hadir secara penuh dalam proses diskusi dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekan saya. Baik Bu Herlin, menurut saya tujuan yang ingin Bu Herlin capai ini sangat baik sekali. Kalau boleh saya tahu, untuk mencapai tujuan yang dimaksud, apa saja indikator yang Bu Herlin persiapkan? Baik Pak, untuk mencapai tujuan ini saya sudah mempersiapkan hal-hal seperti pertanyaan yang berbobot dan juga saya sudah persiapkan sebelum proses coaching dilaksanakan dan saya telah melakukan beberapa latihan untuk meningkatkan kemampuan saya untuk bisa hadir secara total dalam proses diskusi. Bagus sekali Bu Herlin, saya berpikir bahwa rancangan tersebut sudah tepat dan bisa Bu Herlin lakukan dalam kegiatan coaching. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama tadi.
Selamat siang, Ibu Herlin. Selamat siang Pak Sam. Senang bisa bertemu dengan Pak Sam pada kesempatan ini. Apa yang mau disampaikan oleh Pak Sam pada kesempatan ini? Terima kasih karena pada kesempatan ini Ibu Herlin memiliki waktu untuk melakukan percakapan dengan kesulitan yang saya hadapi. Kesulitan yang saya hadapi pada saat ini, saya diberi tanggung jawab untuk menjadi panitia yang di sekolah, sementara saya juga sedang mengikuti program guru penggerak. Oleh karena itu saya merasa kesulitan untuk menjalankan kedua tugas ini dengan baik. Oke Pak Sam, kalau boleh saya tahu, apa yang ingin Pak Sam dapatkan dari percakapan kita sore ini? Paling tidak Ibu Herlin, saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang saya rasakan pada saat ini. Oke baik Pak Sam. Menurut Pak Sam, mengatur waktu dan mengatasi berbagai kesibukan itu yang bagaimana? Kalau menurut sepengetahuan saya, mengatur waktu itu kita bisa menjadikan suatu pekerjaan itu dilihat dari skala prioritasnya seperti apa. Kalau saya sebagai seorang guru, pasti keduanya itu memiliki skala prioritas yang sama. Jadi saya tidak bisa membedakan sehingga saya merasa kesulitan sampai saat ini. Oke baik Pak Sam. Saya boleh bertanya lagi. Jadi menurut Pak Sam itu upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Sam itu kalau diumpamakan angka berkisaran antara 1 sampai 10 itu berada di angka berapa? Sebelum saya menjawab skalanya, upaya-upaya yang saya sudah lakukan itu misalnya mencoba untuk melakukan keduanya itu secara bersamaan, terus upaya untuk melakukan kolaborasi dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, sehingga saya merasa agak ringan untuk ke saat sekarang sudah presentasinya sudah ada di 60%, sehingga saya bisa mengatakan bahwa kalau angka 1 sampai 10 itu dengan skala 1 sampai 10 itu di angka 5 saya seperti itu. Oke baik Pak Sam. Pak Sam tentu memiliki target ketercapaian berkaitan situasi yang dialami oleh Pak Sam. Jadi dari rencana yang dilakukan oleh Pak Sam itu kira-kira target ketercapaiannya itu di angka berapa tadi? Di angka 5, memang saya maunya di angka 8 dengan upaya-upaya yang saya sudah lakukan selama ini. Memang saya maunya 8. Memang secara sempurnanya itu kan di angka 10, tetapi mudah-mudahan di angka 8 saya bisa menyelesaikan semua tugas-tugas itu secara bersamaan sehingga sesuai dengan perencanaan dan pada waktunya nanti akan sukses. Oke, luar biasa sekali kalau seperti itu Pak Sam. Baik, bagaimana strategi atau kekuatan yang dimiliki oleh Pak Sam untuk bisa mencapai angka tersebut? Beberapa kekuatan yang saya bisa mengatakan bahwa yang pertama itu adalah kemampuan diri saya, potensi saya dalam menghadapi kesulitan ini. Yang pertama itu saya mampu untuk melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, juga dengan beberapa pemateri yang akan dijadikan sebagai pemateri dalam kegiatan ini. Targetnya itu supaya bisa dilakukan secara sepenuhnya pada hari ini. Oke baik. Kira-kira kapan bisa itu dilakukan? Kegiatannya itu kalau beban yang pertama itu kami melakukan kegiatan yang DMP itu tanggal 22 Juni 2024, sedangkan yang berkaitan dengan penggerak itu sampai sekarang pun masih belum ada yang belum dikerjakan. Oke baik Pak Sam. Kita sudah sampai pada penghujung pertemuan. Kira-kira dari percakapan tadi apa yang Pak Sam dapatkan? Dari percakapan ini menurut saya bisa mengetahui bahwa ternyata saya itu memiliki potensi. Dengan adanya percakapan ini juga saya sudah mengetahui bahwa ternyata kesulitan yang saya hadapi ini saya bisa lakukan dengan baik dengan
perencanaan dengan target serta dengan skala prioritas yang pada kesempatan ini saya dengan Ibu Hilin sudah bicarakan. Baik Pak, saya menunggu informasi tentang solusi dari permasalahan yang dialami oleh pasien. Sekian dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bu. Baik, Bu Harin, setelah Bu Harin melakukan proses coaching, sejauh pengamatan saya, Bu Harin telah melakukan proses coaching dengan baik. Izinkan saya bertanya kepada Bu Harin, bagaimana perasaan Bu Harin setelah melakukan proses coaching tadi? Baik Pak, terima kasih. Saya merasa senang karena proses coaching tadi itu dapat berjalan dengan lancar dan hal-hal yang telah saya rencanakan tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu Harin, kalau boleh saya tahu, adakah hal-hal yang perlu Bu Harin tingkatkan dalam proses pengembangan diri ini? Oke, baik Pak, saya berpikir bahwa hal yang harus saya tingkatkan lagi dalam proses coaching ini yaitu saya bisa menciptakan suasana coaching yang lebih rileks dan santai agar coach dapat merasakan nyaman dalam proses diskusi. Ya baik, setelah saya mengamati proses coaching yang telah Bu Harin lakukan bersama pasien tadi, saya melihat sudah mulai ada peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan diskusi yang Bu Harin sampaikan, sangat mencerminkan bahwa Bu Harin itu menaruh perhatian penuh selama proses diskusi berlangsung. Jadi terima kasih Bu Harin. Terima kasih juga Pak. Ya, Selamat sore. Selamat sore pasien. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini sehat. Sehat luar biasa. Puji Tuhan Pak. Kita bisa berdiskusi pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Saya dengar pasien ini mau mengadakan coaching ya Pak. Ya Pak. Mengadakan coaching dengan Pak Dul. Ya Pak. Oke. Dari diskusi ini, pasien kira-kira atau dari kegiatan supervisi ini, saya mau tanya kompetensi mana dari Bapak sendiri yang mau Bapak saya amati atau saya observasi sebentar dari kompetensi coach ini. Terima kasih Pak karena mempunyai waktu untuk berdiskusi kita pada kesempatan ini. Saya punya keinginan untuk Bapak mengamati saya, terutama berkaitan dengan penerapan alur tirta, serta juga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot bagi coach saya, sehingga saya mampu menerapkan apa itu yang berkaitan dengan coach itu sendiri Pak. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Berarti Bapak mau saya mengobservasi alur tirta yang akan dilakukan pasien dan cara pasien memberikan pertanyaan berbobot. Dari dua yang sudah disampaikan oleh pasien ini, kira-kira bagian mananya nanti yang harus saya amati dari kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh pasien? Yang pertama berkaitan dengan penggunaan alur tirta. Bapak nanti akan mengamati saya berkaitan dengan apakah saya betul-betul menerapkan alur tirta, dan yang kedua apakah saya betul-betul menggunakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh coach saya nanti. Oh iya Pak, mengenai penerapan alur tirta ya Pak. Penerapan alur tirta ini gampang-gampang sulit ya Pak. Saya juga kadang untuk menerapkan alur tirta lewati satu tahap lain. Baik Pak, saya akan fokus ke situ ya Pak. Terus yang berikut supaya kegiatan observasi ini bermakna Pak, kira-kira apa harapan dari Bapak dari kegiatan ini?
Itu tadi Pak, harapannya saya mampu mengembangkan diri, menggali potensi saya lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi. Intinya bahwa saya betul-betul bisa menerapkan alur tirta itu seperti apa dan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa, sehingga saya bisa merefleksikan diri saya, apa yang perlu saya kembangkan dan apa yang perlu ditingkatkan, dan mana lagi yang perlu saya harus kembangkan dari penggunaan konsep coaching ini, Pak. Oh itu Pak, baik. Terima kasih. Berarti itu target dari observasi ini yaitu mengamati penerapan alur tirta dan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, sudah saya catat dan saya kasih waktu untuk melakukan coaching. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak Abdul. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi. Boleh Pak, kalau begitu karena kita nanti akan melakukan percakapan, mungkin tidak membutuhkan banyak waktu, mungkin hanya 15 menit. Oleh karena itu coba Pak Abdul ceritakan apa keluhan, apa kesulitan yang Pak Abdul alami pada saat ini. Baik, saya mau bercerita tentang pada saat supervisi tadi. Jadi kebetulan pada saat supervisi tadi saya mendapat teguran dari para pengawas. Mereka itu keberatan dengan cara saya mengajar di kelas. Jadi mereka keberatan karena saya tidak menggunakan oh ya, begitu Pak Abdul. Kira-kira apa hambatan sampai Pak Abdul memang tidak menggunakan buku tes dalam proses pembelajaran? Jadi begini Pak, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan juga saya sudah kuasai. Berdasarkan jawaban dari Pak Abdul, sudah terbiasa dengan tidak menggunakan buku teks. Kira-kira apa kelebihan dari Pak Abdul tidak menggunakan buku teks itu Pak? Menurut saya Pak, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari mereka mengajar. Mereka mengajar. Baik Pak, memang benar, tetapi Pak itu merupakan suatu rencana dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Abdul. Terus Pak Abdul menggunakan sumber belajar apa selain menggunakan buku teks sebenarnya? Jadi baik Pak, saya menggunakan sumber belajar dari internet, bisa juga saya mengambil video-video pelajaran dari YouTube. Oh, ternyata Pak Abdul sudah merencanakan proses pembelajaran. Itu sangat bagus Pak Abdul, karena secara kontekstual itu kita semua bisa menjadikan internet itu sebagai sumber belajar yang aman dan tanpa harus membawa buku teks dalam proses pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana dari Pak Abdul untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi yang pertama, mungkin saya akan sekolah dulu untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas tadi. Jadi kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini juga dapat terselesaikan dengan cepat. Baik, bagus sekali apa yang sudah dikatakan Pak Abdul. Mudah-mudahan berhasil sehingga segala rencana dan tujuan dari Pak Abdul itu bisa tercapai. Terus saya mau tanya, apa komitmen dari Pak Abdul terhadap rencana yang telah dilakukan? Jadi terima kasih Pak. Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pelajaran yang menggunakan macam sumber.
Jadi salah satunya sumber belajar itu adalah dari catatan itu. Nah, karena ini adalah bisa juga untuk eksplorasi materi, sehingga untuk juga dapat belajar dengan tenang dan senang, Pak. Senang, Pak. Baik, ternyata bagus sekali perencanaan dari Pak Abdul. Saya juga sangat mendukung atas jawaban dari Pak Abdul. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Pertanyaan terakhir, Pak Abdul, kira-kira kapan Pak Abdul melakukan tindakan ini atau rencana yang Pak Abdul sudah katakan sebelumnya? Mungkin tidak kita akan saya lakukan kalau bisa besok juga saya akan lakukan tindakan tersebut. Oke, karena kita sudah di penghujung percakapan kita, oleh karena itu saya nanti akan meminta Pak Abdul untuk melakukan tindakan lanjutan. Semoga rencana yang dilakukan Pak Abdul itu berjalan dengan lancar sehingga ada kemajuan dari penerapan proses pembelajaran yang sesuai. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak atas waktu. Oke, baik. Selamat sore. Selamat sore Pak. Luar biasa proses coachingnya Pak. Baik Pak, sebelum saya menyampaikan pendapat saya, hasil pengamatan saya, terlebih dahulu saya mau mengajak pasien juga untuk merefleksi dengan ada satu pertanyaan pemantik di sini. Setelah melakukan coaching tadi Pak, kira-kira bagaimana pasien menilai proses coaching yang sudah Bapak lakukan sendiri tadi? Baik Pak, kalau saya menilai karena sebagai Pak Abdul yang sebagai coach juga sangat terbuka, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Abdul sendiri. Oke baik Pak, luar biasa Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Pak. Oke baik, saya mengamati tadi proses coaching Bapak itu sudah sangat luar biasa. Dari 4 kompetensi coaching, saya rasa Bapak sudah memenuhi itu semua. Selain itu juga mengenai fokus yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, yaitu fokus tirta dan membuat pertanyaan berbobot. Yang pertama untuk alur tirta, saya melihat alurnya tadi sudah sangat luar biasa. Bapak melakukan coaching menggunakan alur tirta yang luar biasa, baik sampai akhirnya tadi Pak Abdul menemukan solusi untuk masalah sendiri. Terus yang kedua, fokus kedua dari kompetensi coaching yang Bapak sampaikan di awal tadi adalah Bapak merasa kesulitan untuk menyampaikan pertanyaan berbobot. Dari situasi yang Pak Abdul sampaikan tadi, di akhir Pak Abdul sudah bisa menemukan solusi atau menemukan kekuatan dari dalam dirinya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan supaya Bapak ketahui, solusi yang ditemukan oleh Pak Abdul itu adalah berkat dari pertanyaan berbobot yang Bapak sampaikan tadi. Jadi menurut saya dalam proses coaching ini Bapak sudah sangat luar biasa menyampaikan pertanyaan berbobotnya, sehingga coach Anda tadi dia bisa menemukan kekuatan dalam dirinya sehingga dia nantinya akan mengatasi masalahnya, yaitu masalah dalam kelas. Jadi untuk dua kompetensi ini tadi saya melihat semuanya sudah bergerak, sudah sangat luar biasa. Profesi untuk Bapak. Terus Pak, lalu yang terakhir sebelum kita ke akhir kegiatan supervisi ini, kira-kira supaya kegiatan kita ini bermakna Pak, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan kita sore ini, kegiatan supervisi ini? Baik Pak, seperti yang saya ucapkan tadi bahwa
saya punya keinginan bahwa Bapak itu mengamati saya dari dua indikator yang berkaitan dengan penerapan alutsista dan pertanyaan berbobot. Saya merasa bahwa walaupun tidak sempurna, saya sudah bisa mengembangkan diri. Mudah-mudahan ketika saya menyelesaikan modul ini, saya akan lebih giat lagi untuk mempelajari, untuk menyempurnakan yang berkaitan dengan penerapan alutsista dan penggunaan pertanyaan berbobot dalam coaching. Baik, terima kasih untuk refleksinya Pak. Untuk sebagai penutup, saya mau menyampaikan bahwa semoga kedepannya kita senantiasa belajar supaya bisa terus berkembang, terutama